Oh iya, lupa tadi ya. Ini oke ya. Jadi terkait dengan modul ajar ini, jadi yang awal tadi ini sudah, kemudian eh, yang perlu tadi ini ya, yang bagian kompetensi awal, kemudian eh, pemahaman bermakna tadi, terus selanjutnya itu eh, sintaks tadi, dan bagian ini ya, bagian remedial dan pengayaan itu ya. Kemudian bagian referensi ini tadi ya. Ini tambahkan Bapak Ibu jurnal, artikel. Kalau untuk kelas level menengah ke atas itu ya, seperti SMA itu kan saya kira sudah bisa untuk mempelajari artikel. Ya, jadi Bapak Ibu tambahkan artikel. Karena itu nanti juga ada instrumennya ya di UKIN itu. Dan ini ya harusnya memang muncul di langkah pembelajaran. Jadi ada penggunaan ini sebagai sumber belajar. Glosarium, oke, sudah cukup banyak ini, dan yang penting jangan terlalu sedikit gitu ya. Dan sesuai gitu ya. Saya melihat glosarium yang dituliskan itu tidak terkait dengan materi, tapi terkait dengan metode pembelajaran. Misalnya PBL itu ada yang ditulis begitu, itu tidak perlu. Yang ditulis itu terkait dengan konten atau materinya, gitu ya. Ini ya, ini sudah ada tanda tangannya, oke. Ya, yang penting juga itu Bapak Ibu di bagian formatif dan sumatif ya. Formatif sumatif itu karena nanti juga menjadi penilaian di UPIN ya. Jadi di bagian formatif sumatif itu eh, perlu ada apa, kisi-kisi. Nah, itu ya. Kemudian ada instrumen soal. Kemudian ada scoring. Nah, itu jangan lupa kelengkapannya ya. Ini ada scoring, eh, kisi-kisi tes tertulis lah ini. Ini tes tulisnya, ini kisi-kisinya berarti di sini sudah lengkap. Cuman di sini saya tidak tahu. Ini berarti harusnya sih ada nomor soal. Ini mungkin yang dimaksud sekaligus instrumen soalnya ya, berarti nomor satu. Ini ada 10 berarti. Oke, ini berarti sekalian langsung dengan instrumen soalnya ya. Karena ada juga yang dipisah ya instrumen soalnya. Lain instrumen soalnya ini kan. Nah, sebenarnya kalau sudah ada instrumen ini maka ini tidak harus ada ya, karena butir soal itu kan ya, ini ya. Jadi tidak harus dicantumkan di kisi-kisi. Ini rubrik penilaiannya, oke. Hmm, tapi saya nggak tahu ini harusnya mungkin apa ya, ini kan ada kuncinya seharusnya ya, apabila menyebutkan sekian jawaban lengkap berapa skornya begitu ya, atau mungkin ini petunjuk secara umum, barangkali bisa begitu ya. Yang penting ada scoring, ada pedoman penskoran. Ini sikap, oke, ini cukup lengkap ya. Oke, saya izin satu lagi, saya akan buka punya Bu Ayu Julia ini. Bu Ayu Julia ini di SMK Negeri 1 Ngasem, yang dekat Simpang 5 itu ya Bu ya. Nggih, leres. Saya lewat situ nggak pernah dihampir no Ibu. Monggo mampir, Pak. Kalau pagi barengan sama sama siswanya itu berangkat saya lewat situ. Dalamnya pundi, Pak?
Saya di Jokir, Jombang. Oh, Jombang. Ini kalau saya lewat lewat dalam, lewat mana Bogor ya biasanya saya lewat Simpang 5 situ ya. Oh. Oh. Oke, kalau Bu Ayu ini saya coba lihat apa modul ajarnya sama mungkin kalau bisa ditambahkan semesternya gitu ya, semester 1 atau semester 2 ganjil apa genap gitu ya. Kemudian eh KKTP-nya, oke, pemahaman bermakna, oke, kemudian pertanyaan pemantik ya. Eh, Profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, mungkin ini bisa di LCD proyektor, papan tulis, nggak tahu, mungkin ada yang lain nggak ini mungkin yang bisa ditambahkan gitu ya sehingga kelihatan agak banyak itu ya. Kemudian target peserta didik ini apa memang cukup begini aja atau ada ketentuan khusus Pak Taufik? Karena kan macam-macam itu, ada yang menyebutkan jumlahnya, ada yang tidak berkebutuhan khusus, ada yang apa gitu, atau cukup ini juga nggak apa-apa Pak Taufik? Kalau target peserta didik ini eh, di dalam kurikulum Merdeka yang kami pelajari ini bukan menjadi indikator resmi, ya. Jadi eh, ada dan tidak adanya pun itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika target peserta didik hanya reguler atau tipikal, berarti ini hanya satu sudut pandang. Nah, jadi Oke, harusnya ketika kita sudah bicara tentang target, itu ada yang ingin anak-anak sampaikan di sini. oke. Jadi kalau misalnya dalam kelas itu memang ada berbagai macam tipe gitu, mungkin bisa disebutkan gitu ya, Ya, berkebutuhan khusus misalnya gitu gitu ya, Pak Taufik ya. ya. Nanti setelah ini akan coba kami ulas Pak itu. Oke, siap, siap. Ya. Karena dari dulu tuh saya masih apa ya tanda tanya ini sebenarnya gimana sih tadi besar itu yang dimaksud karena variatif sekali itu. Bapak Ibu guru menuliskan ada yang menuliskan jumlahnya, ada yang menuliskan ada yang berkebutuhan khusus, ada yang normal. Jadi macam-macam. Ini ada yang minimalis begini gitu ya. Nah, ini nanti akan di breakdown lebih dalam itu di DBL Pak. Di Ya, DBL. Nanti setelah ini coba kami breakdown semua itu. oke, siap. Ya. Kemudian kegiatan pembelajaran ini tadi 6 jam pelajaran berarti 2 pertemuan Bu Ayu ya. Nggih, Pak. PJBL, sintaksnya ini ya. Oke. Eh, saya ke ini pertemuan pertama, pertemuan kedua ini di sini mana tadi kegiatan penutup ya. Oke, kita lihat di bagian akhir kegiatan penutup apakah ada. Nah, ini kan belum ada apa kegiatan sumatif belum muncul di sini Bu. Ayo ya. Kemudian ada nggak di sini? Oh, belum ada nih kayaknya. Oh lah, saya nggak tahu. Ini kalau melihat apakah ini bagian? Oh, apakah ini bagian dari ini ya kegiatan menutup gitu Bu Ayu ya? Nggih, Pak. Oh, karena ini nyampurnya dengan ini jadi semua gitu. Jadi kan ini kurang apa? Kurang Recording in progress. kurang ada pembatas gitu lah ya. Kurang ada pembatas sehingga ini masuk dari kegiatan menutup apa enggak itu menjadi bias gitu. Karena di sini ada ini ya, ada sumber referensi ini kan sama seperti ini. Nah, kalau kecuali kalau misalnya begini. Jadi guru, nah, kemudian refleksi. Nah, di sini disebutkan guru memberikan refleksi dan seterusnya. Kemudian di sini nah itu baru. Ini kan tidak ada apa keterangan yang melaksanakan itu ya. Jadi kita nggak tahu. Ini juga perlu ditambah ya Bu Ayu ya. Jangan Nggih, Pak.
Ya, apalagi ini SMA itu kan sudah bisa dimaksimalkan ya. Glosarium, oke ini mungkin bisa juga ditambah tidak hanya 4 ya. Sebenarnya Bu Aya ini suka yang minimalis-minimalis gitu ya. Jangan lupa ini Bapak Ibu ditandatangani ya. Nah, membiasakan supaya nanti ketika Bapak Ibu UKIN itu harus ada tanda tangannya gitu ya. Gitu. Oke, ya saya kira mungkin itu Pak Taufik monggo ditambahkan barangkali ada yang kelewat Oke, saya. ya Bapak, izin share screen untuk menambahkan dari apa yang Ya, silakan Pak sudah Taufik. luar biasa Pak Yai Solihuddin sampaikan. Sebentar Pak Taufik. Jadi Bapak Ibunya Ya, tadi kan saya apa saya sampaikan ke Pak Taufik. Pak Taufik ini supaya kawan-kawan besok itu mungkin bisa melanjutkan kegiatan, maka ini semua kita bahas selesaikan hari ini. Meskipun Bapak Ibu tetap kita bagi dua terkait dengan tulisan di LMS gitu Bapak Ibu atau gimana? Nggih, Wah, Bayu lek paling kenceng dalam. yang jawab ini. Hari ini saja Ustadz dihabiskan. Nggih, Pak, Hmm, hari ini saja. Hari ini Nah, dihabiskan, jadi kalau tinggal memang bisa di harinya kita sekarang ini ya, tapi tetap di LMS-nya dibagi dua kan gitu ya itu. Indika Ustadz. Monggo Pak Taufik. namun kenapa ya Bapak Ibu ya? Iya sudah siap. Ini hasil dari apa yang telah pernah kami diseminasikan dalam guru penggerak. Jadi insya Allah sudah bisa untuk dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ketika di awal sering beliau singgung berkaitan dengan eh, alamat ya. Jadi awal dari nama jenengan sampai semester itu sangat penting Pak Ibu. Karena yang jelas itu sebagai indikator dari kita untuk melihat apa yang ada apa yang ada di dalam modul jenengan. Nah, yang bawahnya yang menjadi bahasan tambahan dari yang beliau sampaikan tadi, seperti waktu dibuka di awal miliknya Pak Sinten Iqbal, awan, ya, Pak SPD, MPD, pokoknya yang saya ingat tadi, itu di kompetensi awal, eh, secara ringkas bisa kita susun sesuai dengan yang disampaikan oleh Yason itu tadi, yaitu untuk mempelajari materi dibutuhkan kompetensi awal apa. Itu tadi aslinya sudah disampaikan, cuma terlalu terperinci sehingga beliau menyampaikan seolah-olah itu adalah sudah menjadi sebuah materi. Cukup dipoinkan seperti ini aja. Itu kompetensi awal. Kemudian profil pelajar Pancasilanya sudah benar semuanya, insya Allah. Sarana prasarananya yang menjadi fokus kita itu di penggunaan medianya. Jadi semakin variatif yang jenengan semua itu bisa untuk gunakan dalam TPACK-nya, maka semakin tinggi pula rasa untuk anak-anak itu semakin bersemangat karena kalau hanya itu aja. Jadi anak-anak ala puisi senen, ala, nah semakin variatif. Misal sekarang Quinsis, nanti besoknya pakai Linktree, besoknya pakai LKPD interaktif, besoknya pakai manual lagi. Nah, jadi anak-anak itu jauh semakin variatif, semakin sulit untuk menebak dari gaya pembelajaran kita yang selalu dinantikan itu. Nah, benar tadi yang dikatakan jangan sampai spidol sama papan tulisnya itu dianggurkan begitu saja, karena banyak sekali yang bisa terbantukan lewat situ. Kemudian target peserta didik terlihat nggak Bapak Ibu di situ ya? Udah ganti slide ya, Pak? Nah, di target peserta didik yang miliknya Bu Ayu ya tadi, ya. Nah, itu kami sampaikan memang eh, tidak ada dalam PJBL itu uraian khusus. Nah, tapi dalam DBL nanti akan kami lihat ini semuanya. Jadi tidak hanya peserta didik reguler tipikal, tapi eh, kita harus sudah mulai tambahkan diferensiasinya, kontennya mana, prosesnya mana, produknya mana. Kalau bisa jenengan gambari apa, kalau jenengan bisa seperti ini, beri warna itu jauh lebih baik. Nanti kita nggak perlu melihat sejauh mendetail gaya belajarnya di mana ini, terus produknya di mana ini.
Nah, kalau bisa dengan diwarnai ini jauh lebih eh, mengenal lagi untuk kita semakin tahu bahwa jenengan sudah melaksanakan ini semuanya sesuai dengan indikator penilaiannya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, jadi itu sudah kita pilah-pilah konten proses produknya yang jenengan sudah dapatkan materinya. Semoga dalam pendalaman materi yang lalu itu sudah sangat mengenal jenengan ya. Ini sehingga bisa untuk menjadikan eh, modul ajar jenengan semua ini sudah termaktub dalam eh, konten proses produknya semuanya. Nah, untuk ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam pembelajaran, peserta didik dengan pencapaian tinggi itu harus kita perhatikan tidak bisa disamakan dengan keterampilan berpikir tingkat yang berbeda. Kalau anak yang semakin tinggi tingkat pencapaian dalam asesmen awalnya itu, harusnya kita mendiferensiasikan lewat proses ketika mereka itu sesuai dengan uh, pencapaian dari keterampilan berpikirnya masing-masing. Nanti akan kami lihat dalam proses pembelajaran jenengan sudah sesuai belum dengan apa yang kita harapkan di diferensiasi proses itu nanti. Kemudian uh, ini bahan bacaan. Nah, jadi sangat mendukung dari apa yang beliau sampaikan tadi. Sekarang kita itu punya ini, Bu, Ibu. Punya perpusnas ya. Itu di situ sangat lengkap banget dari apa yang menjadi eh, referensi untuk anak-anak. Mau model Ceris, mau model tambahan keilmuan apapun itu ada di perpusnas itu sudah kami lihat dan sangat banyak rekomendasi buku yang bisa kita gunakan untuk bahan bacaan guru dan terutama kita ya semakin banyak bacaan yang kita buat olahan semakin banyak juga variasi dalam pembelajaran yang akan murid kita dapatkan. Kemudian jurnal jangan sampai lupa Bapak Ibu kita apalagi kita semua sudah terlatih untuk menulis jurnal. Kalau ada jurnal kita yang berkaitan dengan materi itu sangat luar biasa. Bisa untuk memancing anak. Oh guruku ini loh sudah ahli baca, sudah ahli tulis. Jadi sudah nggak meragukan lagi untuk keilmuannya bisa diterima oleh anak-anaknya. Nah, kemudian komponen komponen inti ini sudah biasa pemahaman bermakna yang harus ada, kemudian pertanyaan pemantik, nggak harus lewat pertanyaan, tapi bisa lewat gambar-gambar ini. Jadi anak-anak disuruh berpikir kritis, kemudian mencerna apa yang telah ada di dalam gambar itu. Pemahaman bermakna juga seperti itu, Ibu Bapak. Jadi yang ingin kita sampaikan ke anak-anak itu memang benar-benar mampu untuk mereka kontekskan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka menyelidiki sendiri dan mengembangkan sendiri. Itu yang ingin dalam bahasa K13 itu uh, metakognitifnya. Sekarang ini memahami. Langkah pembelajarannya seperti biasa, Bapak Ibu sudah sesuai semuanya. Nah, kalau nanti di DBL, sekali lagi kami akan lihat untuk diferensiasinya. Misal untuk anak yang bertipe visual, mereka pasti akan suka dengan warna-warna yang berbeda. Kalau tipe anak yang verbal, dia pasti ingin membaca eh, dengan keras atau membaca materi penting yang bisa mereka dapatkan. Kalau untuk anak yang audiovisual, bisa kita eh, perlihatkan hasil dari apa yang telah kita gunakan untuk video pembelajaran, sehingga anak bisa mampu untuk menangkapnya lewat audiovisual. Dan kalau anak yang visual aja, nanti akan ada, misal mereka selalu mendengarkan audio penjelasan materi, itu nanti akan kami lihat di situ untuk proses DBL-nya. Ya, seperti pengembangan Yai Soleh tadi sampaikan. Saya kira itu Ibu Bapak Ibu guru hebat, guru pendidikan agama Islam. Besok kami tunggu modul ajar yang versinya yang terbaiknya.
harus ada konten proses produk yang bisa untuk dipertanggungjawabkan beserta dengan video yang sesuai dengan modul ajar dengan semuanya. Terima kasih. Itu ya, Sony. Oke, eh, ini saya kira materinya ini apa aplikatif gitu ya, Bapak Ibu. Kalau memang nanti itu bisa dikirim aja ke grup Pak Taufik kalau Oke, bisa siap. menjadi apa acuan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan terkait dengan modul ajar atau yang awal tadi terkait dengan praktek apa pembelajaran yang di video. Kolik, mana itu suaranya Pak Kolik ini? Ingin dengar pantunnya Pak Kolik. Untuk selanjutnya nanti itu kan Bapak Ibu akan memulai modul ajar yang diferensiasi ya hari Sabtu ya, hari Sabtu. Nah, mungkin ada pesan yang perlu Bapak Ibu perhatikan Pak Taufik terkait diferensiasi ini Pak Taufik. Gimana Pak? Oke, Ya. eh, mungkin bisa untuk sanggup Bapak Ibu sebelum nanti Bapak Ibu berproses setelah ini, setelah PCPL ini, eh, diferensiasi di DBL yang akan Bapak Ibu lakukan semuanya itu eh, nanti harus Bapak Ibu tunjukkan benar-benar perbedaan antara PBL, PDBL, dan DBL-nya ini. Mas. Jadi bisa kami lihat untuk perbedaan dan perkembangan Bapak Ibu semuanya, sehingga dalam PPL yang sudah ketiga kali ini kami harapkan sudah jadi produk untuk yang Bapak Ibu kirimkan di UKIN. Nah, karena dalam Kurmar diferensiasi eh, pembelajaran ini sangat diharapkan karena sangat berpihak pada murid. Nah, kami harapkan jenengan kalau kami lihat belum ada yang kirim, berarti masih ada yang proses, bahkan ada yang masih merencanakan itu. Kami harapkan bisa untuk menunjukkan perform terbaiknya sehingga nanti eh, bisa untuk sanggup jenengan nggak usah banyak-banyak eh, video lagi, cukup di yang PPL 3 ini karena sudah hampir mendekati kesempurnaan apa yang telah Bapak Ibu sampaikan di PPL 1 2. Saya seperti itu ya untuk penekanannya. Ya, jadi kalau diferensiasi itu kan yang perlu menjadi perhatian ada diferensiasi konten, proses sama produk gitu Pak Taufik ya. Nah itu harus nampak di videonya gitu ya. Eh, saya kayaknya dulu sudah pernah saya beri contoh video belum ya Bapak Ibu? Saya lupa ini yang di kelas ini saya mungkin sudah mungkin ya. Sudah, Bapak. Dan itu Bapak Ibu bisa bisa melihat sebagai perbandingan ya. Meskipun itu saya nggak tahu itu sudah yang paling bagus atau mungkin karena itu juga dari beberapa apa PPG yang sebelumnya. Saya sebenarnya ada satu, tapi ketika saya buka itu ada yang nggak bisa itu. Itu bukan masalah PPG, tapi mereka ada lomba apa ini pembelajaran berdiferensiasi, tapi ketika saya buka kok sudah nggak muncul, saya nggak mau videonya. Tahu tuh. Nah, apa linknya apa yang berubah tuh. Nah, jadi Bapak Ibu untuk yang diferensiasi itu tadi Bapak Ibu perlu perhatikan mulai hari Sabtu berarti ya. Kemudian eh,
yang terkait dengan PTK, Bapak Ibu, gimana? Kan Bapak Ibu ini juga harus mempersiapkan juga untuk laporannya ya. Paling tidak ah, siklusnya itu sudah Bapak Ibu mulai gitu ya. Saya kemarin itu saya baru tahu ini tadi ya di instruksi ya yang saya lihat dari LPTK itu yang kemarin itu sebenarnya yang ditanyakan kan PTK Prasiklus. Kalau Prasiklus kan sebenarnya ya eh, sebelum Bapak Ibu melakukan PTK-nya ya. Nah, kalau siklus satu ini berarti kan Bapak Ibu sebenarnya kan ketika kemarin melaksanakan PBL itu sebenarnya ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak membarengkan PTK-nya dengan PBL juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau LPTK itu mengarahkan agar pada saat praktek modul ajar satu itu sebagai Bapak Ibu untuk mempraktekkan siklus satu. Nah, ini berarti kan seharusnya paling tidak siklus satu sudah dilalui, ya. Nah, Bapak Ibu gimana kemarin itu? Apakah sudah juga menyiapkan untuk laporannya, ya? Karena nanti ini kita kan pada praktek DBL itu paling tidak Bapak Ibu nanti ketika TPAJK kalau nggak salah ya. Ketika TPAJK itu Bapak Ibu diminta itu sudah ada artikelnya itu kalau sesuai dengan jadwal ya. Nah, kemudian pada saat ketika P5 ketika kita review P5 itu sudah lengkap laporannya. Meskipun sebenarnya itu laporan dulu baru artikel. Tapi ini dibalik. Artinya Bapak Ibu itu pada saat DBL nanti itu sudah harus tuntas ininya PTK-nya. Gitu ya. Nah, jadi nanti paling tidak pada tahap TPAJK gitu ya. Nanti itu kami akan share link yang nanti Bapak Ibu itu me, melampirkan di situ atau mengirim di link itu progres dari eh, artikel dan juga nanti laporan PTK-nya. Gitu ya. Nah, jadi mulai Bapak Ibu perlu menyiapkan untuk penyelesaian PTK-nya. Apa mungkin ada yang mau dikonsultasikan terkait dengan PTK Bapak Ibu? Atau yang dilaporkan? Atau Pak Taufikur Rahman menyampaikan beberapa tipsnya terkait dengan PTK ini? Monggo Pak Taufik. Oke, Bapak izin memberi konfirmasi untuk pentingnya PTK ya, Pak. Kalau lihat dari teman-teman GPA ini, eh, insya Allah sudah peneliti semuanya. Tinggal menerapkan dalam pembelajarannya, kemudian dituliskan, disusun, jadilah karya dengan semuanya. Nah, kemarin kami mengikuti asesmen lapangan Bapak Ibu semuanya yang juga mewakili guru pamong juga serta alumni. Ternyata di situ banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan penelitian. Nah, itu loh yang harus kita tekankan di sini bahwa ternyata PTK itu penting dalam hmm, proses di setiap pengembangan diri kita. Nah, dari penelitian-penelitian itu kita akan dapatkan hasil dari siklus prasiklus, di mana anak-anak itu sebelum adanya metode atau sebelum adanya terapan-terapan yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran, sampai nanti ketika sudah jadi akan menemukan versi terbaiknya, alias solusi atau alternatif-alternatif dari apa yang telah kita pernah terapkan dalam pembelajaran tersebut, penelitian tersebut.
Dari situ mungkin nanti bisa Bapak Ibu sudah mulai terapkan dari sekarang ketika yang ingin Bapak Ibu tuliskan, dan nantinya tidak kemungkinan ya soal ini akan mengajak Bapak Ibu dalam berkolaborasi dalam penelitian, karena kami dulu juga waktu menjadi mahasiswa sempat untuk diterbitkan dari apa yang menjadi PTK kita, sehingga kita betul menjadi kita jurnalkan terus kita terbitkan. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu juga seperti itu untuk skema kedepannya. Maka PTK harus sudah mulai terselesaikan saat nanti DPL, tapi akan tanya-tanya mulai dari eh, latar belakang sampai kesimpulan yang Bapak Ibu telah semuanya terapkan dalam pembelajaran. Jadi kami harapkan jangan ya Bapak Ibu, yang sudah sering muncul itu kalau nggak PBL, PJBL, kalau saking banyaknya metode mungkin hanya dua itu aja ya rata-rata yang menjadi penelitiannya. Padahal banyak banget yang perlu harus kita terapkan meskipun itu kasuistik di sekolah kita. Oleh karena itu, mohon Ibu Bapak yang sangat perhatikan ketikanya mulai dicicil juga, meskipun sambil berdarah-darah, ngedit di pembelajarannya, belum merencanakan, belum ngajak anak-anaknya, belum berkontribusi untuk eh, sotonya anak-anak, baksonya anak-anak. Nah ini anggap saja sebagai eh, modal belajar kita, eh, cetak belajar kita untuk kita lebih berkembangnya di masa depan. Saya kira seperti itu. Sorry. Oke, ya jadi itu yang terkait dengan apa PTK ya Bapak Ibu. Karena begini, kalau tidak juga dibarengkan ya, pengerjaannya dari awal itu nanti cukup merepotkan karena kan namanya apa ya artikel laporan penelitian kan tidak hanya 3-4 halaman itu kan bisa lebih ya, lebih banyak itu ya. Nah sehingga Bapak Ibu perlu menyiapkan ya mulai dari sekarang di samping Bapak Ibu menyiapkan kegiatan yang sekarang. Itu kalau nggak salah apa saya pernah kirim contoh laporan PTK ya Bapak Ibu ya di grup ya. Pernah? Sepertinya belum, Ustaz. Hah? Masa belum? Ya, coba nanti. Sudah, Saya Ustaz. sudah pernah ngirim, cuman saya Sudah pernah, Sudah, sudah di pernah, grup Pak mana itu. Sambon. Kalau sudah memang pernah. belum, Oke. saya kirim nanti. Sampun, sampun, Ustaz. Kalau sudah lah, Bapak Ibu bisa melihat contoh itu. Mungkin nanti saya coba, kalau Bapak Ibu belum punya, saya akan mintakan contoh artikel yang sudah dimuat. Kalau Bapak Ibu belum punya ya. Kalau belum punya, karena di LPTK kita kan sudah punya jurnalnya juga ya. Lah itu bisa melihat di situ format jurnalnya seperti apa, ya itu ya. Karena antara laporan PTK dengan jurnal kan secara substansi itu isinya sama, hanya beda di format aja. Lebih ringkas di jurnal ya artikelnya. Itu yang terkait dengan PTK Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan P5. Nah, P5 ini Bapak Ibu juga sama karena eh, kalau misalnya Bapak Ibu itu sudah menyelesaikan ya, maka Bapak Ibu tinggal menyusunnya menjadi laporan dalam bentuk video ya dan modul ajarnya. Tetapi seandainya kegiatan itu belum tuntas atau mungkin di perencanaan baru masuk pada semester genap, maka Bapak Ibu itu perlu untuk menyiapkan ya. Nah, jadi supaya nanti hasilnya juga maksimal, seandainya itu belum dilaksanakan, maka juga perlu diawali ya. Karena kalau melihat tahapannya itu kan kemarin itu kita tahapannya sosialisasi ya, pengenalan. Nah, kalau yang kedua ini kan kontekstualisasi ya. Nah, jadi
nanti Bapak Ibu ya perlu menuliskan, melaporkan di chat diskusi ya. Jadi sudah saya bagi, hari ini sudah ada 6 orang, Bapak Ibu sudah bisa lihat ya. Siapa aja 6 orang itu nanti selain menuliskan refleksi atau review kita hari ini terkait dengan praktek mengajar di video dan juga modul ajar, Bapak Ibu juga menuliskan progres PTK dan menuliskan progres P5-nya. Di situ ya. Jadi nanti supaya paling tidak kita apa terpantau ya bagaimana apa persiapan ataupun tahapan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Itu ya, Bapak Ibu bisa dipahami ya. Jadi di chat diskusi selain hasil review kita hari ini, refleksi terhadap praktek pembelajaran video dan modul ajar, Bapak Ibu juga menuliskan progres PTK dan progres P5-nya. Tuh, ya. Oke, silakan Bapak Ibu masih ada waktu sebelum maksimal nanti kita selesaikan jam 4. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Ri, enggak ada Ri. Sampun cekap jelas Bapak. Sudah cukup ya. Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu yang ada di sini kan saya hanya melihat namanya tapi kan masih ada di situ ya. Oh, bisa diupayakan untuk on cam ya, Bapak Ibu, saat Ya, sesekali bisa dimatikan kameranya kalau misalnya pas memang ada keperluan. Nah, sehingga Pak Taufik ngomong ini ada yang disasar nanti ngomong gak enak wong. Gitu ya. Oke, itu Pak Taufik mau statement closing statement ya. ada. Eh, Alhamdulillah, Ibu Bapak GPI hebat. Hari ini sudah BPL 2, kami harapkan di BPL 3 di DPL, DPL JK, dan semua eh, tanggungan di kegiatan PPL ini bisa berjalan dengan baik. Ini semua demi Ibu Bapak, demi masa depan Ibu Bapak semua yang lebih profesional lagi, sehingga kami juga pun belajar dari jenengan. Mungkin ada yang jenengan sampaikan ternyata, ini loh inovasi terbaru, ini loh uh, model pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kami juga belajar, dengan itu kita sama-sama saling menyemangatinya, saling mengertikan, dan bisa untuk benar-benar bermanfaat untuk anak-anak kita di kehidupan di masa depannya. Sebagai jariah kita kelak di akhir juga. Tunjukkan yang terbaik, pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Kita seperti itu, ya, Solih. Oke, jadi itu Bapak Ibu ya untuk review PJBL ya, baik modul ajar maupun praktek pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan yang hari ini sudah ditentukan, yang untuk besok juga ditentukan. Bapak Ibu tidak perlu menulis dua-duanya, salah satu aja itu ya. Nah, kemudian jangan lupa di bagian bawah ya paling bawah mungkin nanti ditambahkan bagaimana progres Bapak Ibu PTK dan P5-nya. Gitu ya. Kalau ada yang Bapak Ibu perlu tanyakan, Bapak Ibu bisa juga tuliskan di chat situ atau mungkin Bapak Ibu bisa chat di grup sehingga nanti kita tetap bisa melakukan diskusi di sehari-hari. Tidak harus pada saat Vicon seperti ini. Bapak Ibu boleh bertanya di setiap hari ketika apa jam kerja mungkin ya. Ya, nggak jam kerja pun nggak apa-apa. Jawabnya juga kita nggak mesti kalau pas bukaan gitu ya. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu dimudahkan semuanya, selalu diberikan kesehatan gitu ya, dan diberikan kelancaran sampai selesai nanti Oh, tahapannya.
Kalau nggak salah kita sampai tanggal 23 mungkin ya, apa 24 Januari, berarti 20 hari lagi ya, gitu ya. Itu nah, sambil Bapak Ibu mungkin nanti Pak Taufik di beberapa pertemuan atau mungkin di grup bisa membantu eh, karena setelah itu nanti kan Bapak Ibu menghadapi UKIN ya, jadi ada portofolio yang harus disiapkan gitu ya. Kemudian menyiapkan untuk video dan modul ajar, tapi terutama mungkin yang portofolio itu ya mungkin bisa disiapkan mulai sekarang gitu ya, sambil Bapak Ibu apa menunggu waktu pada saat mungkin nanti dan juga menyiapkan Bapak Ibu saya kira juga perlu belajar untuk persiapan UP. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi untuk di-review pada modul ajar atau praktek pembelajaran diferensiasi based learning gitu ya. Kita akhirnya dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahu alam bissawab Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin saya tutup Zoom-nya, oke? Yes, ya.